Perkenalkan, nama saya Resti Alfani dari kelas Akuntansi 3B. Saya akan mereview sebuah artikel untuk memenuhi tugas akuntansi sosial lingkungan. Adapun judul artikel yang saya pilih yaitu Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting, yang ditulis oleh Mahardika Kurniawati dan Rizal Yahya, diterbitkan pada tahun 2017. Selanjutnya adalah review dan ringkasan dari artikel yang telah saya pilih. Yang pertama adalah tujuan penelitian, kedua, permasalahan yang diangkat dalam penelitian, ketiga, teori dan hipotesis yang ada dalam artikel, keempat, populasi, sampel, dan alat analisis yang digunakan dalam artikel, kelima, hasil pengujian hipotesis, dan keenam adalah kesimpulan. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai tujuan penelitian dalam artikel. Tujuan dalam artikel yang telah saya baca yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting. Kedua, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu CSR merupakan isu yang semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia, seiring dengan banyaknya CSR yang diimplementasikan oleh dunia bisnis. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akademisi Muslim dalam 2 dekade ini mulai mengembangkan konsep pelaporan syariah atau yang disebut Islamic Social Reporting atau ISR. ISR ini untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam saat ini. Pelaporan ISR ini masih bersifat sukarela atau voluntary, karena belum adanya standar baku dari pemerintah, menurut Jannah dan Asrori tahun 2016. Munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ISR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi para muslim, tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Gustian tahun 2015. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu teori dan hipotesis yang digunakan di dalam artikel ini. Teori yang digunakan dalam artikel ini ada 2 macam teori. Yang pertama yaitu teori legitimasi. Menurut Zubek dan Masad, mengasumsikan mengenai teori legitimasi bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaannya saja. Teori kedua yaitu Syariah Enterprise Theory atau SET merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Selanjutnya, hipotesis yang digunakan dalam artikel ini yang pertama, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Kedua, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. 3. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. 4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan
ISR. Kelima, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Pembahasan keempat yaitu mengenai populasi, sampel, dan alat analisis yang digunakan di dalam artikel. Populasi dalam penelitian ini yaitu populasi perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau bisa disingkat dengan DES dan mengikuti proper tahun 2011 sampai 2015. Selanjutnya, sampel. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015. Mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015. Mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai 2015 dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun, yaitu dari 2011 sampai 2015. Maka, total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Selanjutnya, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, uji T, dan uji F. Pembahasan kelima mengenai hasil pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris hipotesis 1, profitabilitas hipotesis 4, dan kinerja lingkungan hipotesis 5 berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES, artinya bahwa untuk hipotesis 1, hipotesis 4, dan hipotesis 5 diterima. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris atau hipotesis 2 dan komite audit hipotesis 3 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Artinya bahwa untuk hipotesis 2 dan hipotesis 3 ditolak. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir mengenai kesimpulan yang diperoleh dari artikel yang telah saya pilih dan telah saya baca, yaitu mengungkapkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sedangkan untuk variabel independensi Dewan Komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan mengenai review artikel pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.